Saya akan menjawab 9 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa itu media? Nah, kata media ini berasal dari kata Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium. Nah, secara harfiah, kata tersebut mempunyai arti perantara atau pengantar, yaitu perantara sumber pesan dengan penerima pesan. Jadi, dalam pengertian yang lain, media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Pertanyaan kedua, apa itu multimedia? Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, dan video dengan alat bantu dan koneksi sehingga dapat melakukan navigasi atau berinteraksi dan berkomunikasi. Pertanyaan ketiga, apa bedanya media dengan multimedia? Yang sudah saya jelaskan tadi, media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Sedangkan multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, video, atau gambar dengan alat bantu dan koneksi. Yang keempat, ada berapa jenis multimedia? Ada 2, yaitu ada multimedia linear dan hiperaktif. Nah, multimedia linear adalah berjalan secara lurus, yang artinya berjalan tanpa kontrol dari pengguna dan merupakan jenis yang paling umum di masyarakat. Contohnya ada TV, film, musik, dan lain-lain. Yang kedua ada multimedia hiperaktif. Multimedia hiperaktif ini mempunyai struktur dengan unsur terkait yang nantinya dapat diarahkan oleh pengguna melalui link dengan unsur multimedia yang ada. Contohnya ada website, mobile banking, dan games online. Nah, yang kelima ada apa fungsi multimedia? Fungsi multimedia ada 4. 1. Sebagai sarana pendidikan. Salah satunya agar materi yang disampaikan dapat diingat dengan mudah, dan para guru juga harus memiliki metode yang baik dalam membuat multimedia sebagai sarana pembelajaran. Yang kedua, sebagai sarana informasi. Yang ketiga, sebagai sarana hiburan, contohnya film dan musik. Keempat, sebagai sarana pengetahuan. Pertanyaan keenam, apa karakteristik multimedia? Karakteristik multimedia ini yang pertama memiliki lebih dari satu media yang konvergen. Yang kedua bersifat interaktif. Yang ketiga bersifat mandiri. Pertanyaan 7, mengapa harus belajar menggunakan multimedia? Karena penggunaan multimedia dapat mempermudah siswa dalam belajar. Juga waktu yang digunakan untuk lebih efisien dan efektif. Selain itu, pembelajaran dapat menggunakan multimedia akan sangat meningkatkan motivasi belajar siswa, di mana dengan motivasi yang meningkat, maka prestasi pun akan dapat meraih dengan lebih optimal. Nah, penggunaan multimedia dalam pembelajaran juga akan mengenalkan sendiri mungkin pada siswa akan teknologi. 8. Bagaimana proses seorang anak menerima informasi dari multimedia? Nah, menurut saya, rangsangan yang diterima oleh panca indera akan disalurkan ke pusat syaraf dan diproses secara informal, dan informasi tersebut akan dipilih secara selektif. Jika informasi tersebut penting, maka akan tersimpan di long term memory, dan jika dianggap tidak penting, maka akan tersimpan di short term memory. Pertanyaan 9, apa kekurangan multimedia? Nah, kekurangan multimedia yang pertama yaitu desain yang buruk menyebabkan kebingungan dan kebosanan, pesan tidak disampaikan dengan baik. Kedua, tuntunan terhadap spesifikasi komputer yang memadai. 3. Kendala bagi orang yang kemampuan terbatas atau cacat atau disabilitas.